Saudara, di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, zakat dan wakaf bukan lagi sekadar ibadah individual. Keduanya telah berkembang menjadi instrumen pemberdayaan yang mampu mengubah kehidupan masyarakat. Melalui KUA maksud kami, Kampung Zakat dan Wakaf Produktif, Kementerian Agama menghadirkan program nyata yang mendorong kemandirian ekonomi umat. Program pemberdayaan ekonomi umat berbasis KUA, Kampung Zakat, dan inkubasi wakaf produktif menjadi model intervensi baru yang lebih terarah. Melibatkan KUA, Basnas, lembaga amil zakat, hingga pemerintah daerah, setiap program dirancang untuk memastikan manfaat zakat dan wakaf benar-benar sampai kepada mereka yang berhak, serta mampu meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan program pemberdayaan paling cepat. Bagaimana kita mengentaskan kemiskinan menggunakan sinergi kolaborasi dengan berbagai macam pihak untuk ayo bersama-sama kita berikan mereka itu kail pancing supaya mereka juga bisa memancing sendiri sehingga lebih memberdayakan dirinya sendiri. PEU KUA dan Kampung Zakat terbukti meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga mustahik. KUA menjadi pusat layanan sekaligus pusat pemberdayaan. Arah kebijakan Direktorat Zakat dan Wakaf menempatkan pemberdayaan sebagai tujuan utama. Tidak hanya menyalurkan bantuan, tapi membangun sistem yang memastikan mustahik naik kelas. Kebetulan Kalimantan Barat ini kan provinsi yang plural ya. Nah, ini juga beririsan dengan program Kampung Moderasi. Nah, sehingga di situ kami mengajak masyarakat yang muslim non-muslim gitu ya untuk menjadi bagian tidak terpisahkan dari program pemberdayaan masyarakat. Tentu jalur penguatannya ada beberapa jalur kan, yang lewat zakat sendiri, yang lewat DSKL yang lain juga ada. Jadi Kampung Zakat ini kita berikan bukan hanya yang bersifat siap pakai, siap makan gitu ya, tapi juga diberi pendampingan untuk bagaimana kemudian mereka berdaya. Minimal kami menamakannya mukhlas, mustahik naik kelas. Di Pontianak Barat, program PEU KUA membantu pelaku UMKM memperkuat usaha keluarga. Di Singkawang Tengah, pendampingan usaha rumahan memberikan harapan baru bagi para ibu. Sementara di Kampung Zakat di Karimunting, Stapuk, hingga Kayan Semampau, masyarakat mulai merasakan perubahan nyata dari ketergantungan menjadi kemandirian. Wakaf produktif juga berkembang melalui model inkubasi, tanah wakaf, modal wakaf, hingga pendampingan usaha dikelola untuk menghasilkan nilai yang kembali pada masyarakat. Kampung zakatnya juga tumbuh gitu, didampingi baik oleh OPZ-nya, baik kelas maupun Basnasnya, tapi juga oleh penyuluh agamanya, gitu. Sehingga program ini diharapkan di Kalimantan Barat terutamanya bisa nanti ditirukan di kabupaten-kabupaten yang lain di lingkungan. Meski menunjukkan hasil yang menjanjikan, tantangan tetap ada. Literasi zakat dan wakaf yang belum merata, kebutuhan pendampingan yang intensif serta berkelanjutan perlu dilakukan agar tidak berhenti sebagai proyek sesaat. Karenanya, sinergi antara KUA, pemerintah daerah, lembaga amil zakat, dan kolaborasi yang dilakukan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Bank Syariah Indonesia menjadi sangat penting. Bersama dengan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bank Syariah Indonesia Maslahat melakukan uji coba sistem untuk mengukur kesesuaian data penerima manfaat dengan data terpadu sejahtera ekosistem nasional. Kolaborasi sekali lagi menjadi kunci keberhasilan program pemberdayaan umat lewat zakat dan wakaf. Ketika zakat itu dikoordinasi dan dikolaborasi melalui lembaga, itu ternyata terkumpul nyata gitu ya. Berbeda ketika orang kaya itu direct memberikan kepada fakir miskin. Itu mereka juga masyarakat menerima, loh ternyata zakat bisa ya gitu. Jadi mereka juga kaget gitu ya, karena selama ini kan konvensional ya. Diserahkan lewat tokoh agama, kemudian tokoh agama membagi gitu kan.
Sehingga boleh jadi satu mustahik bisa dapat lebih gitu kan. Tapi kalau melalui lembaga zakat, ini kan by data dulu, disurvei dulu, kemudian potensi yang bisa dikembangkan dari mustahik ini apa gitu kan. Sehingga tidak hanya bersifat konsumtif gitu. Jejak kebaikan zakat dan wakaf tidak berhenti di sini. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam sayembara konten jejak kebaikan zakat dan wakaf. Mari rekam, ceritakan, dan sebarkan praktik-praktik baik zakat dan wakaf di sekitar kita. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram @literasi_zakat_wakaf. Karena dari kebaikan yang dikelola bersama, tumbuh keberdayaan umat dan masa depan bangsa.